Jumat, itu kan Anda bukan orang NU. Betul enggak? Masuk Anda sholat terus masih NU? Enggak ada. Anda boleh komandan kodim, tapi ketika meniduri istri cek komandan kodim enggak? Kau enggak ceritain komandan kodim nurone bojone ku gak ono. Nah ini disiplin ini hilang di Indonesia. Apakah kualifikasi ini termasuk dimensi yang akan diawasi oleh Panwaslu? Wallahu a'lam, tapi mungkin tidak ada di dalam undang-undang. Setiap calon kontestan pemilu selalu mengklaim hasil-hasil pembangunan tertentu sebagai hasil dari partainya. Kan begitu? Termasuk presiden. Loh, jadi waktu kamu sholat tadi kamu Muhammadiyah toh? Artinya kalau Anda itu dipilih melalui sistem partai, begitu Anda duduk di Senayan, Anda tidak orang partai lagi. Anda adalah wakil rakyat. Dan karena hal-hal seperti ini sudah dilanggar habis-habisan, maka yang ada sekarang bukan kedaulatan rakyat, tetapi kedaulatan partai atau parpol. Mudah-mudahan pada suatu hari Panwaslu paling tidak juga memiliki rubrikasi untuk kualifikasi yang seperti ini. Tidak hanya teknis hukum dari undang-undang pemilu saja. Dan saya kira puisi-puisi diisi itu akan bagus banget. Apik banget itu. Diganginnya enak itu. Apalagi sistem politik dengan undang-undang yang masih bolong-bolong itu membuat kita melanggar hakikat hidup. Misalnya, kalau ayam itu mau ditaruh di rumah, mau ditaruh di kali, mau ditaruh di gardu, ya dia ayam. Jenenge ayam. Tapi kalau Anda masih jadi anggota DPR atas nama Partai Ayam, pada saat yang sama Anda sudah pasang gambar menjadi caleg Partai Bebek. Pertanyaannya sederhana, koniku petik ta bebek? Sing jelas. Yo nek pertanyaane nek koniku asu ta kirek, itu gampang. Nek ini yang saya sebut hakikat hidup. Ayam itu kita muliakan dan dia benar-benar mendapat kemuliaan kalau ayam itu tanpa melewati kesaktian dan tanpa melewati kamukten. Begitu ayam kita sembelih, kita goreng, kita makan, dia mendapat kemuliaan langsung. Karena dasar ilmunya di sini adalah sistem kemakhlukan yang disusun oleh Allah dan itu tidak bisa dilanggar oleh siapa saja kecuali oleh dirinya sendiri. Jadi Tuhan itu berhak melanggar aturannya sendiri. Dan kamu jangan marah sama Tuhan. Sak karepku. Gaen-gaenanku dhewe tak batal-batalno dhewe. Ya sak karep-karepku. Aku kate nyili ponari watu ya sak karepku. Terus mari ngono kan gopo kabeh. Itu batunya ponari itu mengandung zat-zat lagi goblok. Jadi waktu Nabi Musa dulu itu membelah laut, idrib bi'asokal bahr atau idrib bi'asokal hajar, pukulkan tongkatmu itu di air laut, pukulkan tongkatmu itu di atas batu. Kalau ilmuwan datang, mereka dia pasti akan mengambil tongkat itu untuk dibawa ke laboratorium. Ini ada isi ini zat-zat apa yang berkomposisi di tongkat? Goblok. Tidak ada hubungannya. Ponari itu tidak ada hubungannya sama kesembuhan orang yang berobat, tidak ada hubungannya. Apalagi sama batu, apalagi sama air, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jangankan kok ponari, Nabi Musa itu tidak sakti. Nabi-nabi tidak ada yang sakti, rasul-rasul tidak ada yang sakti. Tapi kan mereka punya mukjizat. Iya, mereka punya mukjizat itu dipinjemin sama Allah. Kan gitu.
Yang punya mukjizat itu Allah, yang memiliki kekuatan itu Allah. Dan itu rumus kita sejak kecil, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ketika Nabi Musa membelah laut Dred, begitu nyebrang sampai sana iseng bisik ono. Pak D. Jajal sampai ini menang. Sigorone sigar tagak. Masih Nabi ngene gak sigar. Nggak akan terbelah lagi. Karena terbelahnya laut itu tidak oleh tongkat, tidak oleh Nabi Musa, tidak oleh nubuah dan risalahnya, tetapi oleh perkenan Allah pada detik itu tok. Kalau Allah mentakdirkan lagi 2 jam lagi bisa, tapi kalau Allah bilang sekali ini tok ya sekali ini tok. Jadi ketika Ponari datang, Anda harus mulai nyari kira-kira jatahnya Ponari berapa bulan. Nah, Ponari jangan digede-gedein kepalanya, kamu taruh di Metro TV, kamu taruh di, kasihan dia. Dia punya masa depan. Kan begitu. Jadi tidak ada hubungannya manusia dengan kesaktian sebenarnya. Jadi kalau Anda mencari kesaktian, sesungguhnya Allah sedang alah mesake ya wis tak kayak didik, tak sili. Tapi sewaktu-waktu saya ambil kembali. Tapi kalau kemuliaan Allah tidak bisa mengambilnya berdasarkan janjinya sendiri. Begitu engkau mulia, maka engkau benar-benar mulia dunia dan akhirat. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang pertama kekuatan, dan saya tidak tertarik sama kekuatan. Kalau saya dulu ditantang orang waktu saya muda, serempetan motor gitu, terus saya nantang ya, tak parani, kamu lari sekarang, sebab tidak usah berkelahi kita, sebab kamu mesti kalah, cepat lari aja. Melayu temen loh masalah. Lari bener. Terus tidak usah berkelahi sama saya, tidak usah, coba kamu lari aja sekarang. Dan karena dia bingung sama kalimat saya itu, lari bener dia. Jadi sehebat-hebat dia main silat hanya kalah oleh tipuan kalimat saya. Jadi gitu ya teman-teman sekalian. Oke, jadi teman-teman di sini tidak mencari kekuatan, sebab kekuatan itu sebenarnya tidak sukar-sukar amat. Yang agak membutuhkan perjuangan itu adalah kamukten atau kemuktian, disiplin, bahwa kalau Anda punya kelemahan, Anda jadikan kemaslahatan, Anda punya kekuatan, Anda jadikan kemaslahatan. Miskin atau kaya tetap produksinya kemaslahatan, gitu loh. Terkenal nggak terkenal tetap produksinya kemaslahatan. Itu namanya orang yang berhasil mukti. Nah, kalau kemuktiannya ini sudah dicapai, maka dia akan masuk ke tingkat ihsan. Kalau dalam Islam iman ihsan itu ya. Ihsan itu maksudnya gini, kemuliaan itu artinya Anda tidak wajib tapi Anda melakukannya. Dik doang ini mulia. Dia tidak punya kewajiban apa-apa terhadap anak muda di kampungnya, tapi dia lakukan itu. Dia keluarkan uang banyak, dia sediakan tempat, dia bergaul sama mereka, mendidik mereka dan seterusnya. Itu dia bukan kewajibannya. Ini salah satu cara supaya dia mau maju ke depan nanti.